Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In haza ila qaulul basyar. Ini tidak lain kecuali perkataan manusia. Apa yang dikatakan oleh ayahnya Khalid bin Walid, yaitu Walid Al-Mughirah, bahwa Al-Quran itu tidak lain kecuali perkataan manusia. Ini adalah bentuk kesimpulan, bentuk premis dari sekian banyak pergolakan batin, permusuhan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Dia sudah mengolah itu dari setiap Al-Quran yang disebarkan oleh Muhammad, yang dikatakan Muhammad yang sampai kepada dirinya, dari hasil kesimpulan logika dia, dari hasil kesimpulan intelektualitas dia, dari hasil kesimpulan kecerdasan dia, kepintaran dia. Dia menyimpulkan bahwa ini tidak lain adalah perkataan manusia. Makanya di dalam Islam itu ada istilah yang sangat familiar, yaitu tabayun. Ketika dia bisa menyimpulkan perkataan Al-Quran itu adalah bahwa itu adalah perkataan Muhammad, ini sebenarnya suatu hal yang manusiawi. Allah tidak pernah menyalahkan kesimpulan-kesimpulan semacam itu. Namun ketika perkataannya dia ini dibarengi dengan sikap permusuhan yang berlebihan, dibarengi dengan sikap kedengkian yang berlebihan, dibarengi dengan sikap peperangan yang selalu digelorakan oleh dia untuk terus menghabisi Muhammad, untuk terus menghabisi umat Muhammad. Sebenarnya hal ini juga pernah dipikirkan oleh Abu Bakar, pernah dipikirkan oleh Umar, pernah dipikirkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Cuman bedanya dia itu terlalu membenci perkataan Allah ini. Umar juga memusuhi Muhammad. Namun ketika dia mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, dia tergugah. Kesadarannya tergugah, kemanusiaannya tergugah, hati nuraninya tergugah. Begitupun Abu Bakar, begitupun yang lainnya. Sehingga ketika Umar mendengar apa yang kau baca itu, sebenarnya dia berniat untuk memukuli adiknya itu. Kalau benar adiknya itu menjadi pengikut Muhammad, ini adalah Al-Quran, adiknya berkata. Lalu kemudian terjadi pertemuan Rasulullah dengan Umar, lalu terjadi pertemuan Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu Rasulullah menyampaikan, apa yang kau pikirkan bahwa ini adalah perkataan manusia, aku memastikan ini adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat perantaranya Jibril kepada aku. Tidak ada pertemuan sekalipun antara ayahnya Khalid bin Walid ini dengan Muhammad, sehingga Allah begitu geram. Kesimpulanmu ini, ayahnya Khalid bin Walid, tidak engkau barengi dengan sikap yang mengedepankan ingin mencari pengetahuan yang sedalam-dalamnya, sehingga Allah memastikan orang-orang semacam itu kelak nanti balasannya adalah sesuatu hal yang sangat membuat dia menderita kelak di padang mahsyar. Kan banyak orang-orang seperti itu di zaman yang luar biasa tinggi peradabannya sekarang ini. Tidak ada istilahnya dia, saya juga bisa membuat Al-Quran seperti yang ditulis Muhammad, yang seperti diajarkan Muhammad. Namun kan Allah memastikan kalian itu tidak akan pernah bisa, wahai kaum kafir Quraisy. Meskipun kalian dibantu oleh
seluruh kaum jin, meski kalian dibantu oleh seluruh manusia, satu ayat pun kalian tidak akan pernah bisa. Allah memastikan itu bukan perkataan Muhammad. Itu adalah ucapanku ketika ketauhidan hilang, ketika ketauhidan akan musnah. Aku tidak akan pernah berdiam diri. Akal kalian sudah semakin maju, intelektual kalian sudah semakin maju, peradaban kalian sudah semakin maju. Cukuplah dengan perkataan-perkataanku yang disampaikan kepada Muhammad lewat utusanku malaikat Jibril, mampu meyakini kalian bahwa kalian itu hidup tidak hanya sekedar hidup, mati tidak hanya sekedar mati. Kalian akan aku minta pertanggungjawaban atas segala tingkah laku kalian selama kalian hidup. Aku sudah pastikan setiap manusia yang lahir, aku juga ciptakan malaikat yang menulis segala perbuatan kalian dari sejak lahir hingga mati. Mungkin itu yang dirasa oleh ayahnya Khalid bin Walid ini adalah semacam sihir. Padahal kalau dia mau benar-benar bersikap gentleman, bahwa penyebaran berhala itu juga pada dasarnya tolak ukurnya adalah kemampuan sihir-sihir yang diyakini oleh mereka lewat dewa-dewa mereka. Kalau sampai detik ini pun sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka dari satu hari pertama sampai akhir tahun itu senantiasa itu mereka membuat semacam, kalau istilah sekarang nih di tanah Jawa ini, semacam primbon, hari baik, hari buruk. Hari ini tidak bagus untuk perjalanan, hari ini tidak bagus untuk transaksi. Sampai detik ini pun kalender-kalender itu kerap ada di kalangan-kalangan masyarakat di Timur Tengah. Mungkin itu yang ayahnya Khalid bin Walid ini mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Muhammad itu dalam menyebarkan Al-Quran itu tidak lain adalah ilmu-ilmu kaum-kaum terdahulu. Ini tidak lain perkataan manusia. Dan Allah sangat tidak suka ketika dia mengatakan semacam itu. Kalau dia mengatakan semacam itu lalu kemudian dia dalam hatinya itu ingin bertemu dengan Muhammad, bermusyawarah dengan Muhammad, Muhammad bisa meyakini bahwa itu bukan perkataan manusia. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Abu Sufyan lewat utusan-utusan Abu Sufyan kepada Muhammad. Sampai Abu Sufyan sendiri bingung. Kenapa setiap utusan yang aku perintahkan untuk menarik Muhammad kepada penyembahan berhala, malah mereka berpaling kepada Allah. Itu yang ditakuti ayahnya Khalid bin Walid itu untuk bertemu Muhammad itu. Nanti dia bisa-bisa nanti jadi lari menjadi pengikut Muhammad ketika dia meminta pertanggungjawaban tentang Al-Quran ini. Karena Muhammad dapat meyakinkan dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, dengan intelektualitasannya, bahwa ini bukan perkataan manusia. Dan jangan disamakan tingkah laku Muhammad ini dengan dukun-dukun yang ayahnya Khalid bin Walid ini sudah terpatri otaknya ini di dalam ini. Kelakuan dukun-dukun itu juga seperti itu. Ketika dia tidak yakin akan kemampuan kesaktian dukun-dukun itu, lalu ketika bertemu dengan dukun-dukun itu memperlihatkan kesaktian itu, goal achievement itu tuh yang sampai kepada, sehingga ini tidak lain perkataan sihir-sihir ini. Apa yang disampaikan oleh Muhammad ini tidak lain adalah perkataan manusia. Itu kemudian itu yang menyelimuti sehingga menutup. Allah katakan orang-orang kafir Quraisy itu sudah menutup pintu mereka, sehingga aku pun akan menutup hatiku untuk mereka.
Mereka tidak mau mengetahui lebih jelas itu tentang apa Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin.